Selamat datang di Lili Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo sobat saya semuanya, kembali lagi bersama saya Suci. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama sobat saya semuanya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai diet ala K-pop idol. Saat ini sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin CMS. Beliau adalah guru besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang Prof. Hardin. Ya, terima kasih. Apa kabar Prof? Luar biasa dong. Luar biasa juga Prof, saya alhamdulillah. Gimana? Saya juga alhamdulillah Lucu, baik. Ya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai diet ala idol K-pop nih, Bro. Wih, keren. Suka nonton ya? Kalau saya sih suka sih, Bro. Idol K-pop. Iya. Banyak juga K-popers di sana juga, Bro, yang penasaran nih dengan diet ala K-pop idol. Bro. Nah, pada hari ini kita akan bahas. Memang mereka tuh lansing-lansing ya, bisa iya, Bro, menjaga luar biasa luar ya. biasa. Mereka juga olahraganya cukup rajin juga sih, Bro. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai diet ala IU, Prof, salah satu penyanyi solois di Korea. Kebayang wajahnya sekarang, tinggi lansing ya. Tinggi langsing, Prof, betul. Emang dulunya gemuk deh ya? Dulunya sempat gemuk juga, Sempat Prof. gemuk. Tapi Saya nggak sempat lihat ketika dia gemuk. sekarang udah bagus, Prof. Berapa berat badannya konon sekarang? Yang saya tahu 47 sih, Prof. 47 ya, wah. Tinggi? Dengan tinggi. Kayaknya tinggi deh. Lebih tinggi. Saya kurang tahu juga sih. 162-an. 162. Iya. Prof, Berarti saya lebih tinggi dari ini. Iya betul. Masih lebih tinggi Prof. Nah, K-pop si Ayu ini dietnya itu adalah menunya dia tuh terdiri dari satu apel untuk makan sarapan. Satu apel. Terus? Apel. Dan untuk siangnya dia ini makan ubi jalar ya, Prof, untuk makan siang. Biasanya sana ubi jalar ungu kayak Jepang gitu. Nah, untuk makan malamnya ini cuma satu botol minuman protein saja nih, Prof. Nah, jadi secara seluruh total kalorinya sekitar 700 kilokalori. Nah, bagaimana nih Prof tanggapan Prof Hardin sendiri? Kalau dinyatakan 700 kilokalori sudah dihitung disajikan di media itu masuk dalam kategori low kalori, very low kalori diet. Artinya apa? Diet sangat rendah energi, ya. Dan ini harusnya itu di bawah pengawasan, di bawah ahli gitu ya. Saya nggak tahu apa dia konsul ke dietitian atau konsul ke dokternya dulu di sana. Karena kalau di American Dietetic Association jelas ini harus di bawah pengawasan dan di bawah kegiatan konsultasi dengan seorang profesional. Dalam konteks ini harusnya dietitian. Tapi kalaupun dia enggak dan ternyata sekarang aman-aman saja, ya kebetulan sesuatu yang baik buat dia ya. Dan kalau memang diet ini seharusnya untuk orang yang gemuk obes ya. Saya nggak tahu apa dia gemuk obes apa enggak sebelumnya. Tapi kalau tadi informasi sekarang di 47 kg, tinggi badannya 162, saya 168. Beda. Ya perempuan kalau dia lansing kelihatan tinggi kan ya. Coba kita lihat ya, ini indeks massa tubuh, bisa kita lihat dari cakram indeks massa tubuh. Jadi kalau tinggi 162 kita putar ke berat badan 47, IMT-nya masih hijau sih, kurang lebih 18. Artinya apa? Kalau orang indeks massa tubuhnya berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan antara 18,5 sampai 23,5 atau 23 untuk orang Asia itu relatif dia terkategori normal. Jadi tapi dia mengambil batas bawah ya, karena supaya sebagai selebriti tentunya perlu dilihat lebih slim ya. Kalau diambil 23,5 itu masih ya kelihatan masih ada kurang slim gitu. Jadi apa yang dia capai sekarang menurut saya bagus ya, dalam arti batas bawah normal lah 19 indeks massa tubuhnya. Nah, asal ini tentunya tidak berkelanjutan ya. Nah, kalau ini berkelanjutan saya khawatir dia bakal lemas, pusing karena kekurangan energi dan lama-lama itu bisa di bawah 18,5. Tapi kita nggak tahu juga, mungkin dia cukup banyak otot ya. Nah, apakah di exercise apa enggak? Tadi saya sempat minta di googling ya sama Gavin, katanya exercise-nya
jumping rope, jumping, kemudian ada walking, ada running. Saya kira tadi aerobik, saya kira suatu exercise buat orang-orang tipe dia cukup bagus ya. Untuk baik itu untuk aerobik maupun sifatnya untuk otot, meskipun tidak terlalu kentara olahraga bebannya ya, tapi paling enggak tadi kombinasi lah aerobik endurance. Sayang kita nggak dapat informasi ya, nggak, Kak Suci tahu nggak sebelumnya berapa berat badannya? Saya belum cari lagi sih Pak. Ya, jadi kalau kita lihat tadi kan satu buah apel di pagi hari, ya itu berarti untuk sebuah apel ya paling hanya sekitar 250 gram, dan karena itu dimakan pagi hari, saya kira bagus memang apel buat sarapan, intinya buah lah. Kalau di Indonesia mau diganti pepaya juga bagus, mau diganti jeruk juga bagus. Kemudian tadi siangnya dia makan ubi jalar ya. Nah tergantung sih ubi jalarnya. Jadi ubi jalar itu ada yang juga 200 sebesar ubi celembu ya. Kalau ubi celembu kan manis ya. Jadi ubi jalar ungu sekitar 200-300 gram, meskipun itu rendah kalori tapi dia kaya akan berbagai vitamin mineral termasuk antioksidan warna ungu tadi. Kemudian tadi susu ya, kalau sebotol ya, kalau tergantung botolnya nih ya. Kalau botolnya tadi 500 mili ya itu bisa sampai 18 sampai 20 gram protein. Jadi hanya proteinnya kelihatannya dari sini. Umbi itu sedikit sekali proteinnya. Jadi kalau sangat low kalori diet disertai tadi dengan exercise ringan, jumping, kemudian apalagi tadi walking dan juga running, menurut saya untuk jangka pendek is oke, tapi hati-hati sekali karena ini sangat rendah energi. Ya lebih baik konsultasi ya. Dan kalau tujuan itu bisa dicapai bertahap akan lebih baik ya. Tapi tentunya kalau berat badan udah tercapai 47 ya sebaiknya dikembalikan at least kita ya energi basal lah ya. 1.500 atau 1.400 tambah 10%, 1.500, 1.600, tergantung bagaimana dia hari demi hari mencermati apakah tetap bisa termaintain, termasuk tadi ototnya nggak berkurang gitu. Kalau nggak kan dikuras dari otot ya. Nah kasihan juga dia kalau ingin tadi juga membentuk otot yang baik gitu. Jadi kurang baik ya Prof jika dilakukan dengan jangka waktu. Iya, jangka waktu lama ini sebenarnya tidak baik ya. Very low loh ini. Very low, ya, 700 kilokalori ya. Apakah ada yang perlu dihindari Prof jika ingin menerapkan diet ini Prof? Ya, yang penting tadi kalau exercise harusnya jangan exercise yang terlalu menguras energi dan berkeringat. Jadi minum harus cukup. Saya minumnya tidak diutarakan ya. Karena ketika kita olahraga berkeringat, maka minum itu sangat penting, harus lebih banyak lagi dari 2 liter ya. Kalau berkeringatnya, kecuali dia exercise-nya di ruang dingin. Ruang dingin juga sebenarnya itu tetap membuat pengumpulan yang tidak tampak ya. Jadi kuncinya satu lagi minuman. Dan begitu pentahapan berat badan ini tercapai, dia harus secara perlahan-lahan mengembalikan ke energi basal, plus nanti energi basal tambah 10% kalau salah selebriti nggak terlalu sibuk ya. Tapi kalau selalu sebagai selebriti nyanyinya kesana kemari ya, dan mungkin harus lebih dari 1,1 kali energi basal yang 1.400-an atau 1.300. Kalau wanita mungkin 1.350 ya energi basalnya. Dengan ukuran tubuh begini ya tambah 10% ya 1.500. Artinya 2 kali yang sekarang kan. Sekarang kan 700 ya. Jadi ditambah apelnya jadi 2 atau tambah ragam buah yang lain. Kemudian kalau dia tadi bosan ubi aja, bukan ubinya jadi 2, terserah. Di Korea juga ada jagung ungu loh. Saya pernah makan jagung ungu di Korea pertama kali. Enak sekali, legit kayak ketan gitu ya. Makan jagung rebusnya kayak ketan. Manis juga bro? Iya nggak terlalu manis sih, tapi ya lebih manis jagung manis kita. Antara jagung manis dengan jagung biasa. Dan seratnya juga kerasa tinggi, jadi bisa kombinasikan aja. Jadi tambah jagung ungu 1, karena di sana ya. Kalau di kita saya pernah lihat ya, tapi bukan di Jakarta ini. Pernah makan ubi ungu itu, jagung ungu itu di Sulawesi apa ya?
Ada, tumbuh lokal sana. Kemudian tadi air minum jangan lupa, karena tadi susu sudah ini mungkin bisa dikombin dengan sumber protein lain. Mau dia suka ikan, harusnya juga dia makan kimchi ya. Iya. Karena kimchi tadi seratnya tinggi, bagus, untuk probiotik juga bagus, mikroba bagus di dalam usus. Bahkan orang Indonesia aja suka kimchi sekarang ya. Iya. Ya, jadi kalaupun orang Indonesia mau menerapkannya, tidak harus kimchi gitu ya. Sayur kangkung itu seratnya luar biasa ya. Kemudian atau sayur bayam atau juga sawi. Kemudian untuk tadi lauknya protein tadi, menurut saya kalau nggak ada mengalami masalah kolesterol ya kolesterol, karena itu penting ya untuk membentuk estrogen yang bagus ya. Estrogen yang bagus, kulit kita juga bagus, rambut juga bagus. Kalau nggak nanti lama-lama ada kerontokan rambut, kulitnya jadi nggak bagus. Jadi ngandelin nanti kosmetika mahal lagi kan. Jadi pelembab jadi mahal lagi. Jadi telur atau ikan ya, mengimbangi tadi udah 1 botol. Karena 1 botol itu menurut saya 1 botolnya itu bukan botol kecil. Biasanya orang minum susu itu kan seperti orang jual botol susu fresh zaman dulu kan 500 ml itu, setengah liter. Ya. Nah, apa ada dampaknya nih Prof jika dilakukan dengan jangka yang panjang, Prof? Iya, jadi kekurangan energi berarti akan diambil dari tubuh kita. Kalau dia lemaknya sudah minim, maka pasti akan diambil adalah protein dari otot. Jadi harusnya dia pengen barangkali rada berotot sedikit, jadi enggak gitu kan. Ya wanita-wanita di barat sekarang juga banyak sekali exercise untuk mengejar otot ya, tapi bukan otot yang superior ya. Paling enggak memang untuk mengimbangi turunnya lemak tadi. Jadi kelihatan lebih kenceng gitu ya, entah itu di pinggang, pinggul, di lengan. Ya, kemudian juga supaya leher nggak cepat tampak keriput gitu, kerut ya. Jadi salah satunya tadi dampaknya nggak bisa membentuk otot gitu ya, Prof? Itu satu ya. Kemudian ada kemungkinan dengan energi yang semakin rendah, very low calorie 700 kilokalori tadi, pertumbuhan kan jadi terganggu. Karena pertumbuh itu sendiri memerlukan energi. Bayangkan ketika masa anak-anak itu ditambah energi pertumbuhan itu 20-30%. Tumbuh itu apa? Ya kebetulan barangkali Ayu sudah di atas 20 tahun ya. Dia tidak perlu tinggi badan lagi. Tapi tumbuh itu kan masih pertumbuhan rambut. Setiap hari kan rambut kita rontok dan harus tumbuh. Kemudian penggantian berbagai sel yang ada di tubuh kita termasuk sel-sel kulit dan sebagainya. Itu tanpa energi dan asam amino yang cukup. Jadi baru 20 gram protein kan itu. Ya, padahal dengan berat badan 47 paling enggak ya 1 gram lah protein ya. Berarti kan 47 gram 2 kali lipatnya perlu ya. Makanya tadi saya sarankan perlu kalau enggak telur, ikan atau daging yang rendah lemak. Karena orang Korea kan suka makan daging. Iya. Masakan apa itu? Yang daging yang ditipisin itu? Bulgogi. Nah, bulgogi. Mau jadi orang Korea beneran ini. Suka nyoba-nyoba. Ya, jadi bulgogi bisa diganti, tapi harus yang rendah lemak gitu ya. Itu kalau orang Korea. Kalau orang Indonesia ikan paling banyak. Iya. Telur, tempe. Telur juga. Ya, sana nggak ada tempe, sini bisa tempe. Iya, baik Prof. Nah, mungkin terakhir nih Prof, mungkin pesan untuk sobat sehat semuanya yang pengen banget seperti K-pop idol misalnya kayak Ayu tapi mengikuti caranya Ayu tapi tidak tanpa adanya batasan. Apa dia yang dilakukan oleh Ayu sebagai K-pop dari Korea menurut saya itu untuk jangka pendek dan itu harusnya di bawah pengawasan profesional dietitian ataupun dokter ya. Karena bisa membahayakan, bisa pingsan loh kalau ngedadak 700 kalori selama berhari-hari ya. Dan juga minum itu jadi hal yang penting dan itu setelah mulai dirasakan ada penurunan berat badan ya secara bertahap ya. Menurut saya kalau jangan sampai sekarang kan banyak itu 20 kg 1 bulan tuh enggak doesn't make sense, itu air yang keluar ya. Jadi kalau 3-4 kilo 1 bulan ya 2-4 kilo itu masih oke lah ya. Dan itu nanti setelah kita mulai mencapai kembalikan ke energi minimal yang diperlukan tubuh ya.
perempuan biasanya sekitar 1.300, laki-laki sekitar 400, tergantung berat badan, tinggi badan, dan jumlah sel-selnya yang aktif ya. Ya baik, terima kasih Prof. Ya, Hadi sama-sama. atas sharingnya hari ini. Baik, itulah tadi diskusi kita bareng Prof. Hadin. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari topik hari ini. Jangan lupa juga untuk teman sehat yang ingin cek status gizi nih, teman sehat atau teman sehat pengen cek status gizi keluarganya atau temannya atau Diri sendiri. diri sendiri juga boleh. Nah, bisa pakai ini nih, indeks massa tubuh. Sakramnya bisa dibeli di toko Lini Sehat, bisa dibeli di e-commerce Shopee atau juga Tokopedia. Tetap jaga kesehatan dimanapun teman sehat berada. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.